bahan bakunya ada dari Cina. 30% India, 60% Cina kalau nggak salah. Terus kalau bahan bakunya nggak dikirim, mau bikin obat apa, Pak? Nah, karena itu semakin tertutup tangannya, semakin dikuasai pemain yang itu-itu saja, semakin kita kelangkaan. Karena apa? Rente mereka semakin besar. Yang namanya health security sebagai bangsa besar, yang penduduknya besar dan marketnya besar, ini harus menjadi prioritas. Juga mafia-mafia ini harus kita sadarkan. Yang selalu saya bilang, yang namanya swasta bekerja sama dengan BUMN hal yang lumrah. Tapi nggak boleh BUMN-nya diakali. Kita itu kesehatan saja sampai lebih dari 90% itu dari impor, bahannya impor. Kemudian untuk obat-obatan juga begitu, bahan baku dan obat-obatannya pun 90% impor. Nah, kondisi ini dilihat oleh Pak Menteri sebagai suatu hal yang cukup mengancam bangsa kita kalau terjadi sesuatu. Makanya setelah itu beliau membentuk yang namanya subholding farmasi. Kemudian peralatan ventilator demikian juga. Kemudian ini juga dari impor semua gitu. Kemudian obat-obatan juga seperti itu. Disinilah Pak Menteri kita menyatakan bahwa kita terlalu sibuk selama ini dengan trading gitu, tidak berusaha untuk membangun industri di dalam negeri kita sendiri untuk mengadakan alat kesehatan ini. Dan corona ini jelas menjadi ujian kita dan membuka mata kita semua. Demikian juga di obatan, kita pun akan berusaha seperti itu. Selama ini kita enggak, kita trading aja. Jadi ini yang dilihat oleh Pak Erick Thohir, dia lihat trading aja, trading terus dilakukan tanpa membangun industri di dalam negeri sendiri gitu. Nah, di sini yang akhirnya Pak Erick melihat bahwa ada mafia-mafia gitu, mafia besar, baik global maupun lokal yang bergabung juga mungkin dan sebagainya, yang akhirnya membuat kita ini, bangsa kita hanya sibuk berdagang, bukan sibuk memproduksi. Jadi, dan ini jelas dari perintah Pak Jokowi ya, dan ini arahan Pak Jokowi kepada Pak Erick Thohir supaya memberantas mafia-mafia ini dengan membangun industri lokal, membangun industri farmasi kita, sehingga kita bisa memproduksi sendiri apa kebutuhan kita. Nah, inilah yang dijadikan oleh Pak Erick sebagai dasar kenapa beliau mengatakan bahwa selama ini mafia di alat kesehatan dan juga bahan baku obat dan obat-obatan menguasai bangsa kita.